Tom Haye dikabarkan tolak proposal tim top Liga Belanda. Ini dia penyebabnya. Pratama Arhan banjir dukungan dari netizen. Martin Paes resmi absen versus Arab Saudi. Berkas sudah diurus, Messi datang ke Indonesia. Alasan Elkan Bagot tak dipanggil ke timnas Indonesia akhirnya terungkap. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Ya, dia dikabarkan menolak tawaran tim kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Fortuna Sittard. Haye saat ini berstatus tanpa klub pasca meninggalkan SC Heerenveen setelah kontraknya habis bulan Juli lalu. Beberapa rumor langsung hadir karena pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki potensi yang besar dengan pengalamannya. Dia sempat mengunggah foto sedang berada di markas AZ Alkmaar beberapa waktu lalu. Namun, hal tersebut dilakukan agar menjaga kondisinya sambil menentukan di mana karirnya akan berlanjut. Terbaru, Fortuna Sittard menjadi tim yang sudah mengirim tawaran kepada Tom Haye. Tim yang bermarkas di Fortuna Sittard Stadium tersebut memang dalam misi mencari pemain di sektor gelandang. Agen Tom Haye, Wesley Verhoek, memberikan apresiasi kepada tawaran yang diberikan Fortuna Sittard. Pihaknya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi antara kedua pihak. Menurutnya, masih ada tim lain yang memberikan tawaran lebih menarik dan sedang mereka pertimbangkan. Apalagi jendela transfer masih dibuka dan mereka memiliki waktu untuk menentukan yang terbaik. Mewakili Haye, Wesley menjelaskan bahwa pemainnya tersebut sedang melihat peluang selanjutnya. Dia memberikan sinyal bahwa The Professor ingin berkarir di luar negeri atau keluar dari Belanda. Beberapa rumor kemudian hadir seperti saat dia dikabarkan akan pindah ke Turki musim ini. Sebelumnya juga Haye sempat bermain untuk tim asal Italia yaitu Lecce. Namun dia kemudian kembali dan memperkuat tim di antaranya yaitu ADO Den Haag, NAC Breda hingga akhirnya berada di Heerenveen. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikannya, tapi tawaran yang dicari Tom belum ada di antara mereka. Ambisinya adalah membuat langkah yang bagus di luar negeri, ujar Wesley Verhoek. Bintang timnas Indonesia Pratama Arhan banjir dukungan dari netizen usai sang istri Azizah Salsa diduga selingkuh. Arhan pun diharapkan bisa tetap fokus membela timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Pratama Arhan diterpai isu kurang baik dalam hubungan rumah tangganya dengan sang istri Azizah Salsa. Kabar ini makin disorot netizen karena timnas Indonesia sebentar lagi akan berlaga di putaran ketiga. Tim asuhan Sintayong itu pun akan melakukan persiapan pada akhir Agustus 2024 sebab timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia. Netizen Indonesia pun berharap Arhan bisa tetap fokus ke timnas Indonesia. Mereka memberikan dukungan agar pemain Suwon FC itu tidak berlarut dengan masalah yang menimpa. Hal ini disampaikan netizen dalam kolom komentar di akun Instagram Pratama Arhan. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto ikut buka suara terkait masalah anak didiknya yakni Pratama Arhan. Nova Arianto mengaku sempat memiliki firasat terkait anak didiknya tersebut, tepatnya saat dia menanyakan kabar Arhan yang sedang berada di Indonesia. Namun, dia tak ingin terlalu banyak ikut campur pada kehidupan pribadi sang pemain. Sosok yang saat ini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U17 ini meminta agar Arhan bisa fokus pada karirnya. Menurutnya, karir sepak bola Arhan ke tahap ini sudah panjang dan sayang untuk dilewatkan. Selain itu, dia adalah salah satu pemain andalan di timnas Indonesia saat ini. Masih berusia 22 tahun, pemain kelahiran Blora ini memiliki peluang karir lebih besar di masa depan. Aku sudah merasa saat aku telepon kamu waktu bertanya kamu di Indonesia. Tapi apapun itu aku tidak mau ikut terlalu dalam untuk ikut campur. Pesanku cuma sabarhan, semua sudah ada jalannya dan pastinya rencana Tuhan. Tetap fokus dengan tujuan di sepak bola. Karena sayang apa yang sudah Arhan buat selama ini hilang hanya karena situasi ini.
Tapi aku yakin kamu bisa melewati ini. Ambil keputusan yang terbaik dari dirimu untuk karir dan kehidupan ke depan. Aku hanya bisa berdoa agar kamu kuat untuk ke depan lebih baik pastinya, ujar Nova Arianto. Kiper timnas Indonesia Martin Paes dipastikan tidak bisa memperkuat Garuda saat menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024. Hal itu disampaikan anggota Esko PSSI Arya Sindulingga melalui unggahan video kanal YouTube-nya siang tadi. Martin Paes memang telah menyelesaikan masalah perihal perubahan asosiasi dari KNPB ke PSSI. FIFA telah memberi lampu hijau kiper FC Dallas itu memenuhi syarat untuk mengubah asosiasinya setelah sempat dianggap tak memenuhi syarat akibat pernah membela Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Kepastian itu membuat fans timnas Indonesia menaruh harapan bahwa Martin Paes bisa segera memperkuat Garuda. Namun, Arya Sindulingga menjelaskan bahwa Martin Paes dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paes belum bisa tampil saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di Jeddah untuk memainkan laga pertama grup C putaran ketiga pada 5 September mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran nama-nama pemain untuk pertandingan tersebut telah ditutup oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Peraturan AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama lawan Arab Saudi pada 5 Agustus. Nah, sementara prosesnya Paes baru selesai kemarin tanggal 18. Jadi, Martin Paes belum bisa main melawan Arab Saudi, ujar Arya Sindulingga. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa Martin Paes berpeluang untuk tampil di matchday kedua di grup C dan seterusnya. Pasalnya, AFC memiliki aturan di mana setiap tim harus mendaftarkan pemain H-7 sebelum pertandingan mulai, matchday kedua hingga ke-10. Pemain timnas Indonesia Matteo Baker mengaku bahagia usai bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U17. Matteo Baker bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain Melbourne City U18 itu langsung bergabung dengan TC tahap kedua di Bali. Matteo tidak sendirian, dia didatangkan bersama dengan Lucas Lee. Resmi bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia U17, Matteo merasa sangat senang. Dia menyatakan ingin berlatih keras bersama Garuda Muda. Saya senang bisa bergabung kembali dengan tim bersama teman-teman yang lain juga. Selalu antusias bisa kembali dalam lingkungan yang bagus ini. Saya sangat bersemangat dan gembira bisa berprogres positif bersama rekan-rekan satu tim lainnya, kata Matteo Baker. Kehadiran Matteo Baker dan Lucas Lee menambah lengkap skuad timnas Indonesia U17 selama TC di Bali. Nantinya Nova Arianto akan menerapkan sistem promosi dan degradasi untuk membentuk skuad final Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong kemungkinan besar tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyebutkan bahwa memang dari 26 nama yang disiapkan oleh Sintayong tidak ada nama Elkan Bagot. Saat disinggung soal alasan Elkan Bagot tidak disertakan, Sumarji mengaku tidak mengetahui alasan pasti, namun ia mengatakan bahwa ini dikarenakan permasalahan teknis. Sintayong sendiri terbatas dalam memilih pemain yang akan dia boyong nantinya. Setidaknya dari 26 nama, Sintayong hanya akan menyertakan 23 nama untuk dua laga tersebut. Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil, memang tidak ada nama dia. Dan kenapa tidak ada dia? Itu adalah perhitungan teknis tim kepelatihan. Tentu itu semua berkaitan dengan teknis dan kami tidak bisa campuri, ujar Sumarji. Jadi pada intinya tidak dipanggilnya Elkan Bagot bukan karena ada masalah, melainkan timnas Indonesia sudah mempunyai skuad yang numpuk di lini belakang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulingga menyebut bakal ada pemain naturalisasi atau keturunan anyar yang merapat ke Indonesia pada September 2024. Seperti yang diketahui, PSSI terus mencari bakat-bakat terbaik untuk melengkapi skuad timnas Indonesia. Beberapa pemain sudah diproses untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.
Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye hingga Nathan Soaun berkontribusi besar di fase itu. Hasilnya manis, kini timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di fase grup putaran ketiga, timnas Indonesia resmi akan diperkuat oleh Martin Paes. Penjaga gawang itu bisa didaftarkan ke skuad mulai pada pertandingan kedua melawan Australia yang berlangsung pada 10 September 2024 mendatang. Namun demikian, gelombang kedatangan pemain keturunan atau naturalisasi nampaknya akan terus berlanjut. Arya memberikan kode keras skuad Garuda akan kedatangan pemain baru lagi pada September mendatang. Apakah ada pemain baru dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa, kami tidak akan memberitahu. Pokoknya adalah dokumen sedang kita siapkan. Kalau sekarang itu tanggal 5 September baru bisa datang, 5 September ke atas. Kenapa? Karena ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Baru tuh bisa kita lihat siapa saja yang akan hadir. Baru bisa diproses, ujar Arya Sinulinga. Arya menjelaskan proses itu akan berlangsung cukup panjang seperti biasanya. Oleh karena itu, Arya meminta para pendukung untuk bersabar dan mengawal proses naturalisasi pemain baru itu hingga selesai. Lantas pertanyaannya, siapakah pemain yang dimaksud? Jika menilik pernyataan Arya Sinulinga sebelumnya yang menyatakan pemain tersebut berposisi bek dan juga penyerang, maka ada 3 nama yang kemungkinan akan datang ke Indonesia September mendatang. Mereka adalah Mads Hilgers, Kevin Dix, dan juga Ole Romeni.